Arti kata mendatangi bukan berarti dimasukkan atau memasuki. Dia katakan dalam Kompas dia seluruh orang muslim dimasukkan atau memasuki neraka. Saya sudah sanggah dan sudah sesuai dengan ilustrasi yang sangat logis sekali. Tuh, memang kalau dalam logika bahasanya mendatangi belum tentu memasuki kan? Seperti itu kan, cuma datang doang kan? Tapi nggak masuk kan gitu kan? Kalau logika bahasanya. Cuman pemahaman teologisnya nggak seperti itu mas. Belum tentu juga cuman mendatangi. Gitu, cuman golongan muksin lah yang langsung nggak memasuki neraka. Iya, ada yang harus disiksa di padang mahsyar kira-kira gitu lah, gue lupa lah. Ada yang memang harus dicuci dulu di neraka. Iya, memang pada intinya muslim-muslim itu semua akan masuk surga kan gitu toh, ya kan? Tapi jangan bilang nggak masuk neraka, belum tentu juga, belum tentu gitu loh. Oke, saya tanggapi yang ini. Apakah di dalam pengajaran Yesus sebagai guru pernah mengajarkan bahwa manusia akan dibalas, akan diupah sesuai dengan perbuatannya? Pernah nggak Yesus mengajarkan seperti itu? Oke ya, saya tanggapin ini ya. Pernah nggak Yesus ini berapa? Emang Ani ngomongin Yesus? Ani nggak ngomongin Yesus kok. Ente jadi nanggapin tentang Yesus. Itu korelasinya dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Karena yang perlu saudara ketahui bahwa ajaran para nabi itu berkesinambungan. Dari sejak ajaran Nabi Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, kemudian Daud, Salomo, sampai kepada Yesus atau Nabi Isa yang mengatakan bahwa akan datang seorang penolong lain yang akan menyempurnakan semua unsur agama yang berkaitan dengan hukum-hukum. Maka wajar kemudian ketika Anda mempertanyakan tentang Al-Quran, maka saya kembali mempertanyakan apakah Nabi yang datang sebelum Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa manusia akan dihukum, akan diberi upah sesuai dengan perbuatannya. Kalau iya, yuk mari kita bahas surah Maryam ayat 71. Kan gitu maksudnya. Makanya besok jangan ngomong nanggapin mas. Ya, kalau nanggapin itu terkait apa yang ditanggapin gitu loh, bukan dengan hal baru ya. Atau gini aja, kita live aja yuk entah di mana terserah, mau Graham Walaf kayak apa, ke StreamYard, live aja yuk, lebih enak, jadi interaktif dan dilihat banyak orang, jadi perancangan kita. Yuk ya. Hampir semua teman Kristen ketika sudah terpojok itu selalu mengajak untuk live streaming atau di Zoom. Padahal sebenarnya kondisi kebenaran sebuah agama tidak dilihat wadah di mana mereka itu berdiskusi. Kristen tidak menjadi benar oleh karena dia live streaming. Dan Islam tidak menjadi buruk atau salah karena tidak melakukan live streaming. Jadi itu adalah alasan klasik. Satu hal yang perlu teman-teman Kristen tahu, saya bukannya tidak ingin live streaming atau apapun itu. Itu disebabkan karena saya tidak mau viral aja gitu. Ya, jadi harap dimaklumi itu. Kan gitu ya. Lagian juga yang saya lihat ketika teman-teman melakukan metode dakwah seperti itu tidak maksimal karena kebanyakan hanya ngotot-ngototan. Kalau di sini kan saya lempar pertanyaan, silakan Anda jawab, ya kan? Anda punya kesempatan membaca buku, membaca kitab atau apapun itu, lalu kemudian Anda jawab, jabarkan agama Anda
sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Anda, kan gitu. Demikian juga saya. Dan biarkan orang lain menilai. Tapi kalau kita live hanya ngotot-ngototan, hanya sok mau merasa benar, ya itu untuk apa gitu loh. Lalu kemudian efeknya kemudian, apalagi saya ini ya public figure, apalah kata orang-orang yang selama ini saya berkecimpung bersama mereka dalam banyak hal, kami bersama membentuk sebuah hubungan emosional yang sudah namun beda agama. Melihat saya dengan tampil seperti itu, tentu mereka akan menjaga jarak, kan gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang Anda merasa sebagai debater Kristen, yuk kita berdebat. Kita berdebat di sini, jabarkan kebenaran yang Anda punya, saya pun akan menjabarkan ajaran yang saya punya, kan gitu. Nah, kembali kepada topik yang tadi, apakah Yesus ketika dia berdakwah kepada Bani Israel mengajarkan bahwa manusia akan diupah sesuai dengan perbuatannya? Itu dulu, baru kita masuk membahas Al-Quran surah Maryam ayat 71. Silakan. Nggak ada yang terpojok. Siapa yang terpojok? Permasalahan tadi kan aku kalau lagi ngomong sama Mas Heri, membahas tentang Quran, tiba-tiba kamu kaitkan dengan Yesus. Nggak ada hubungannya Yesus dengan Quran. Nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada ya. Oke ya. Hubungannya sangat jelas. Jika Yesus yang kamu maksud itu adalah khatan nabiyyin untuk Bani Israel, maka hubungannya sangat erat kali. Laksana telunjuk dengan jari tengah. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah Yesus yang adalah Dewa Zeus, oh memang nggak ada hubungannya, kan gitu. Tapi kalau yang menjadi perbincangan Anda adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang dicerca dan yang dihina oleh Bani Israel, maka itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau yang Anda maksud sosok manusia yang berasal dari penjelmaan roh, bertanduk 7 dan bermata 7, itu bukan nabi kami, itu bukan nabi kami. Ya, betul, saya akui itu bukan nabi kami. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah dia yang mengajarkan tentang bagaimana mentauhidkan Allah, maka itu adalah nabi kami yang diutus kepada Bani Israel, yang kemudian Anda tuhankan dengan nama Yesus. Jelas ada kaitannya dengan itu. Makanya muncul pertanyaan, sekiranya Anda ingin membahas Al-Quran surah Maryam ayat 71, maka sebagai dasar pijakan Anda, harus Anda berasal dari iman Anda dulu. Apa itu? Bahwa sosok manusia bernama Yesus yang Anda tuhankan itu pernah berpesan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, karena Kristen pada saat itu belum ada. Kepada Bani Israel, apa pesannya? Aku akan pergi, sebab akan datang sosok yang mengajarkan segala sesuatunya. Sosok ini tidak akan datang sebelum aku pergi, dan dia datang akan mengingatkan segala apa yang pernah saya ajarkan kepadamu sebelumnya. Dan ingat, kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Poin-poin pengajaran Yesus kepada Bani Israel yang perlu saudara tahu itu adalah tentang syariat, tentang Tuhan, tentang akhlak. Dan hal inilah yang kemudian yang akan disempurnakan oleh sosok yang datang setelah beliau. Apa itu? Sosok yang mengajarkan tentang hukum-hukum. Apakah Zulkifli itu ngibul? Tidak. Apakah ada dasarnya saya ngomong gitu? Ada. Di mana tertera itu? Yohanes 16, Yohanes 14. Allah minta, Yesus minta kepada Allah agar Allah mengutus sosok manusia yang lebih hebat, yang sama seperti Musa, bisa menundukkan lawan-lawannya untuk bagaimana bisa mengajarkan ajaran Tuhan yang sudah porak-poranda disebabkan oleh kekufuran orang-orang pada masa itu. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Anda bertanya tentang surah Maryam ayat 71, di mana di sana dikatakan semua manusia, jangan Anda berpikir hanya Islam. Jangan Anda berpikir hanya orang Muslim yang akan mendatangi neraka.
secara pemahaman kamu kan gitu. Ini saya belum membahas tentang inti daripada ayat itu. Nah, akan tetapi yang perlu kamu sadari, ayat itu menceritakan tidak ada satu manusia pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya apa? Bukan cuma Islam, termasuk Anda juga akan mendatangi neraka. Kalau Anda percaya dalil itu adalah firman Allah, jangan Anda katakan itu untuk Islam saja. Tidak, tetapi ayat itu jelas ditujukan kepada seluruh umat manusia, termasuk Kristen. Itu yang perlu Anda sadari. Ya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhan adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda pun akan mendatangi neraka ketika Anda tahu, ketika Anda meyakini bahwa itu adalah firman Allah. Nah, kalau Anda tidak meyakini itu adalah firman Allah, maka tak layak bagi Anda untuk menghina, merendahkan bahwa ternyata Islam itu akan masuk mendatangi neraka. Tapi ketika Anda meyakini itu adalah firman Allah, maka Anda pun harus yakin bahwa Anda pun akan mendatangi neraka, kan gitu. Untuk itulah kemudian saya bertanya, apakah Anda yakin? Apakah Anda mengimani bahwa Yesus yang Anda tuhankan pernah mengajarkan bahwa manusia kelak di hari penghakiman akan diupah sesuai dengan perbuatannya ketika dia hidup di dunia? Itu yang perlu Anda jawab. Nggak ada hubungannya ya. Tadi itu tentang ngomongin neraka-nerakaan, tentang memasuki dan mendatangi. Terkait dengan kata itu, dengan bahasa Arabnya tadi dengan Mas Heri. Langsung kamu hubungin sama Yesus. Enggak ada hubungannya. Ya, dihubung-hubungkan, iya benar. Hubungannya ada? Nggak ada. Mana ada Siratal Mustaqim? Nggak ada ajaran Yesus Siratal Mustaqim. Ajaran Nabi mana itu? Siratal Mustaqim. Nggak ada itu. Oke, kecuali ajaran Zoroaster ada. Namanya bukan Siratal Mustaqim, memang benar bukan namanya, bukan Siratal Mustaqim, cuman apa jembatannya gue lupa. Itu ada, kalau dihubungkan ke situ ada sama Zoroaster. Ya. Yesus diceritakan di beberapa ayat oleh orang yang hidup masanya lebih dekat kepada Yesus ketimbang kita yang ada saat sekarang. Ya, semisal Lukas ataupun Matius. Di dalam Matius 10 ayat 28 dan juga Lukas ayat 2 ayat 15 di bab 12 ayat 5 ayat 12 maksud saya. Yesus berseru kepada Bani Israel, ya kan? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa. Ya, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, ya, mampu membunuh manusia dan mampu setelahnya melemparkan manusia itu ke dalam api neraka, kan gitu. Aku akan menunjukkan kepada siapa kamu harus takut, kata Yesus. Takutlah kepada Dia, jangan takut kepada aku. Takutlah kepada Dia yang sesudah Dia membunuh manusia, Dia mampu membuang manusia ke dalam api neraka. Ini relevan dengan apa yang diajarkan oleh surah Maryam, bahwa manusia itu akan diupah dengan apa yang berkaitan dengan perbuatannya ketika dia hidup di muka bumi. Ya, saya sadar umat Kristen di sisi lain menganggap Yesus itu adalah nabi dari Bani Israel. Mulutnya iya, tetapi pada prinsipnya saudara-saudara kita Kristen itu, ya, di dalam konsep pemahaman iman mereka yang menjadi batang pokok iman mereka itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Paulus. Ya, saya harus mengakui Paulus itu adalah nabi, meskipun nabi palsu, kan gitu. Karena karakteristik pengajaran dia itu adalah karakteristik yang menjadi standar yang harus dipenuhi sebagai pelaku penyampai firman. Dan itu ada pada Paulus. Berarti dia adalah nabi. Ketika kemudian perjalanan penyampaian, karakteristik, isi pengajaran, isi penyampaian
muatan ilmu yang ada di dalamnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, maka disitulah posisi Paulus sebagai nabi tapi palsu, kan gitu. Coba kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23. Disampaikan bahwa kita semua adalah orang berdosa yang layak dihukum mati, kata Paulus. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa-dosa kita tanpa Kristus. Jadi tidak peduli, kata Paulus, berapa kali pun kita menolong orang lain, berapa banyak pun kita berbuat baik terhadap orang lain dan terhadap diri kita, menyeberangi jalan atau membelikan sesuatu untuk para pengemis-pengemis di jalan raya, karma tidak akan bisa menggantikan status itu sebagai seorang pendosa, tetap saja sebagai seorang pendosa. Namun, kata Paulus, satu-satunya yang bisa menghapuskan status kita sebagai manusia pendosa hanyalah Kristus, hanyalah Yesus. Dialah Yesus yang mati, yang menderita karena dosa-dosa kita, dan kita akan memperoleh pengampunan ketika kita menerima Yesus yang adalah Tuhan datang bunuh diri untuk menebus dosa-dosa kita. Itu pokok batang daripada inti imannya orang Kristen. Jadi jangan heran ya teman-teman yang mendengarkan VNA saya, yang menyaksikan debat saya ini, jangan heran ketika seorang Aderion itu dengan sekuat tenaga menghindar. Ketika saya minta, apakah Yesus yang kau tuhankan itu, ketika dia menjadi guru, menjadi dosen, menjadi seorang profesor Taurat kepada Bani Israel, mengajarkan bahwa kita diupah oleh Allah berdasarkan atas perbuatan, atas tingkah laku, atas syariat yang kita lakukan, atas akhlak yang kita peragakan, atas ketaatan yang kita tunjukkan, dan atas keikhlasan kita untuk tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah yang dijabarkan oleh nabinya bernama Yesus. Wajar, sangat wajar ketika kemudian Aderion yang mengimani Nabi Paulus tidak ingin mendudukkan pengajaran Yesus yang adalah khatan nabiyyin buat Bani Israel untuk kita bahas kesinambungannya terhadap surah Maryam ayat 71. Ya, itu sangat wajar dan saya sangat maklum. Dan sampai saat ini Aderion menghindar untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah Yesus yang kamu tuhankan itu berdasarkan atas instruksi Nabi Paulus mengajarkan bahwa manusia kelak akan dihukum berdasarkan atas perbuatannya sendiri ketika dia hidup di muka bumi? Silakan, Anda masih punya waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Nggak ada hubungannya. Aduh nih mas ini ya, tadi tuh aku ngomong sama Heri. Aduh, bukan ngomongin Yesus, tentang ngomongin Siratal Mustaqim ya. Udah dah, jangan dihubung-hubungin ya. Oke, thank you. Adrian, keselamatan itu baik versi Yesus maupun versi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menjabarkan bahwa keselamatan itu adalah ketika kita menyembah Yesus, seperti apa yang dituangkan oleh Nabi Paulus di dalam Yohanes 6, di dalam di Roma 6, di Roma 10, Galatia 3, Galatia 1 dan seterusnya. Bukan itu. Ya, mungkin antara Aderion dan saya sama. Kita terlahir dari kedua orang tua kita yang sudah beragama Kristen dan saya sudah beragama Islam. Tapi berjalannya waktu antara Aderion dan juga saya, kita sama-sama diberi oleh Allah akal. Bukan karena Anda Kristen maka Allah memberi akal kepada Anda itu cacat, atau sebaliknya, bukan karena saya Muslim maka Allah memberikan saya akal yang kurang sempurna. Bukan. Tetapi antara Anda dengan saya, Allah yang adalah Maha Kasih, Maha Penyayang, memberikan kita akal, sama-sama memberikan kita peluang, sama-sama memberikan kita potensi, sama-sama memberikan kita kekuatan untuk menguji sebuah kebenaran dengan menggunakan pendekatan akal. Itu pasti. Jadi ketika kita menjadi seorang Kristen,
Demikian juga ketika kita menjadi seorang muslim. Pijakan kita kemudian bukan kedua orang tua kita, bukan apa yang diajarkan mereka, tetapi apa yang dipertemukan antara unsur kebenaran akal yang diberikan oleh Allah dengan apa yang kita pelajari di antara dua kitab ini, Al-Quran dan juga Gospel. Apatah lagi Aderion Zulkifli adalah orang yang berkecimpung di dalam dunia debat, dalam arti kata menguasai dua sisi materi, baik itu kitabnya lawan debat maupun kitabnya kita sendiri. Nah, sebenarnya Anda harus berterima kasih ketika saya ingin mencoba menjabarkan dan memahamkan Anda tentang apa yang tertuang di dalam surah Maryam ayat 71. Kenapa? Dunia Kristen menghujat Islam, ya, menghina Islam, merendahkan Islam. Dengan apa? Dengan mereka percaya bahwa Islam semuanya kelak akan masuk neraka berdasarkan dengan kitabnya sendiri, yaitu surah Maryam ayat 71. Selesai. Nah, saya hadir kemudian mengajarkan kepada Anda dan menyadarkan Anda bahwa ketika Anda mengakui dengan mencerca dan menghinakan serta merendahkan, untuk apa saya masuk ke Islam? Di Islam itu semua Islam akan masuk ke neraka. Sahabatku, adekku, buka pikiran kamu baik-baik. Ayat itu ketika kamu akui sebagai penjabaran kalamullah, ingat, muatannya adalah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk Islam, untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk Islam saja. Sekali lagi, untuk semua umat manusia, termasuk kamu yang adalah manusia. Lain cerita kalau tidak lagi mengaku sebagai manusia. Ayat 71 memang jelas. Wa im minkum illa faridan, dan dikatakan di dalam akhir ayatnya masuk ke dalam neraka. Dan itu adalah sebuah ketetapan. Namun di ayat selanjutnya Allah mengatakan summa, ada kata kemudian, ya toh, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan beriman, ya. Kalau beriman kan percaya belum tentu bertakwa, kan gitu. Saya percaya bahwa Yesus itu adalah nabi, tapi saya tidak bertakwa terhadap apa yang diajarkan kemudian, kan gitu. Sama ketika Aderion percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi Allah kepada Bani Israel, tetapi kamu tidak melakukan perintahnya, berarti kamu tidak bertakwa. Kamu beriman, tetapi tidak bertakwa. Maka Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam ayat 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa yang zalim itu? Mereka yang adalah sudah mengetahui Yesus itu adalah nabi, tetapi tetap aja memperbodoh diri menuhankan Yesus. Mereka yang mengetahui Yesus mengajarkan menyembah kepada hanya Allah, tetapi tetap aja menyembah kepada Yesus. Mereka yang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah manusia yang dilahirkan oleh manusia, tapi tetap aja menuhankan Yesus. Mereka yang sudah mengetahui bahwa Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel, tetapi tetap saja mereka mengakui Yesus itu sebagai Tuhan untuk mereka yang bukan untuk non-Israel. Mereka yang sudah tahu bahwa Yesus datang menekankan, menegaskan, mengikrarkan tidak setitik pun hukum Torah dihilangkan, meskipun yang paling terkecil, apalagi hal besar seperti sunat makan babi sebelum langit dan bumi ini lenyap, tapi tetap saja mengakui apa yang diajarkan oleh Nabi Paulus, bahwa Yesus mati untuk membebaskan Kristen dari hukum Tuhan yang tertera di dalam Torah. Ya, ini yang ingin saya jelaskan kepada saudara, karena saya menganggap Aderion itu berbeda dengan debater-debater yang lain. Dulu mungkin kita saling hujat, dulu kita saling caci maki, dulu kita saling maki-maki. Tapi dengan berjalannya waktu, you itu dekat dalam hati saya. You saya anggap sebagai adik saya sendiri. Sehingga saya tidak ada tidak tega gitu loh
untuk kita Zoom, kemudian saya menceritakan ini dan itu tentang kamu, tidak. Ya, tapi saya hanya ingin mengetuk hati kamu. Saya sebagai penginjil jalanan bukan ingin menghujat, bukan ingin mencaci maki. Saya hanya ingin membuka mata hatimu bahwa Yesus ketika Anda ingin menjadi pengikutnya, tidak ada lain dan tiada bukan, ikutlah kepada sosok yang datang setelah dia, yang mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum. Ikut kepada dia yang datang, yang menurut Yesus setelah dia datang, dia akan mengajarkan dan mengingatkan semua yang pernah aku ajarkan kepadamu. Ya, sosok yang datang kemudian mengajarkan sunat, sosok yang datang kemudian mengajarkan puasa, sosok yang datang kemudian mengajarkan sedekah, sosok yang datang kemudian mengajarkan hukum nikah, sosok yang datang kemudian mengajarkan hukum jual beli, sosok yang datang kemudian mengajarkan tentang tata negara, sosok yang datang kemudian mengajarkan tauhid satu Tuhan, hidup kekal itu, menyembah satu-satunya Tuhan dan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Itulah yang harus kamu ikuti. Bukan dia yang hanya kau sebut dengan Roh Kudus, tetapi tidak mengajarkan apa-apa tentang Yesus. Saya kira seperti itu. Ketika mau lanjut perdebatan ini, maka yuk mari kita membahas. Apakah Yesus betul mengajarkan kepada Bani Israel bahwa manusia kelak di hari penghakiman akan diupah sesuai dengan perbuatannya ketika dia hidup di muka bumi? Silakan. Ayo teman-teman Kristen yang lain, kalau masih ada yang ingin saya injili silakan. Adinda saya, Aderion, kelihatannya pingin istirahat karena mungkin semalam dia begadang oleh karena dia live streaming kali ya dengan teman-teman muslim lain. Jadi saya maklum kalau beliau mau rehat dulu. Nah, teman-teman yang lain silakan yang mau menanggapi VN saya, materinya. Apakah Yesus ketika di muka bumi dia mengajarkan bahwa manusia kelak di hari penghakiman akan dihakimi berdasarkan atas upah dari perbuatannya masing-masing? Silakan. Ini kaitannya dengan surah Maryam ayat 71. Mendatangi neraka bukan berarti di luar neraka. Mendatangi ke dalam neraka. Mana ada mendatangi neraka tapi ada di luar. Nah, itu kira-kira gitu ya. Jadi mendatangi surga ya, di dalam surga. Mendatangi Jakarta ya, berarti bukan di luar Jakarta ya. Mendatangi Prancis, Indonesia ya, di dalam Indonesia bukan di luar Indonesia ya. Jadi mendatangi neraka ya, di dalam neraka itu, bukan di pinggirnya neraka. Kalau di pinggirnya neraka aja udah hangus kamu. Pinggirnya kira-kira 1000 km dari pinggir neraka aja udah hangus kamu, karena panasnya luar biasa. Apalagi udah mendatangi pintu neraka. Nah, kira-kira. Tapi bukan dibilang juga pintu, mendatangi neraka berarti datang ke dalam neraka. Kira-kira gitu. Terima kasih. Jadi benar Sensei, betul sekali. Di dalam surah Maryam ayat 19 itu betul. Tetapi ketika Sensei mengimani atau percaya bahwa dalil itu akan berlaku kepada umat Islam, di mana bunyi dalil itu umat Islam akan mendatangi neraka, ya maka sebagai orang terpelajar, Sensei pun harus mengakui bahwa dalil itu berlaku untuk semua manusia. Tidak ada satupun manusia di antara kamu yang tidak akan mendatangi neraka. Itu adalah suatu kepastian. Nah, kalau Sensei percaya bahwa itu adalah firman Tuhan yang berlaku, maka Sensei pun harus percaya bahwa Sensei akan masuk ke sana. Gitu loh. Jadi jangan karena itu adanya di Al-Quran, maka itu hanya identik kepada umat Islam. Tidak. Kenapa? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk kepada seluruh umat manusia. Sekali lagi, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Sensei tentu ngaku sebagai umat manusia kan? Nah, dalil itu juga berlaku buat Sensei yang saya hormati. Berarti Sensei pun akan mendatangi neraka. Nah, cuman gini loh. Orang yang mendatangi rumah sakit
itu sudah pasti belum tentu pasien kan. Orang yang mengunjungi lapas itu belum tentu narapidana kan. Nah, itulah gambaran yang dinyatakan dalam surah Maryam ayat 19 itu. Artinya bahwa Allah hanya ingin meyakinkan, ya, hanya meyakinkan makhluk bernama manusia bahwa neraka itu betul ada. Neraka itu bukan sifatnya takhayul atau khurafat, tapi neraka itu adalah sesuatu yang nyata adanya. Baik muslim maupun yang kafir akan diperlihatkan oleh Allah, neraka itu ada. Nah, lalu kemudian di ayat keduanya, ayat ke-72-nya maksudnya, namun orang-orang yang bertakwa akan kami teruskan, akan kami lanjutkan perjalanannya menuju jannah, dan mereka kekal di dalamnya. Artinya, Sensei, orang-orang ini, saya, Sensei, dan semua umat manusia akan melewati neraka itu. Ada yang dikatakan sirat, yaitu jembatan yang berada di atas neraka. Kita akan mendatangi semua itu. Dan yang kufur, yang kafir akan tergelincir masuk ke dalam. Yang muslim, ya, baik itu yang taat berdasarkan Torah pada masa Musa, yang taat kepada Yesus dengan Injilnya Yesus, yaitu Nasara, bukan Kristen. Demikian juga muslim yang taat kepada Al-Quran, bukan hanya sekedar Islam, maka semua akan melanjutkan perjalanan menuju jannah. Ya, dan yang kufur, yang tidak mengimani Allah tetapi mengimani makhluk Allah, itu akan tergelincir ke dalamnya dan kekal di dalamnya. Itu suatu kepastian, Sensei. Saudariku yang kukasih, saudariku yang semangatnya luar biasa. Jadi bahasa itu mendatangi itu, Anda belum bisa dibilang datang ke situ, ke tempat tujuan itu kalau Anda belum masuk. Kalau Anda masih di pinggir, ya, itu Anda belum masuk, ya. Belum dikatakan Anda itu datang, ya. Anda datang ke tempat hiburan taman Ancol itu, ya, masuk ke dalam Ancol, itu baru dibilang datang. Tapi kalau Anda nggak masuk di pintu gerbangnya, walaupun cuma satu langkah setelah masuk, itu sudah dibilang masuk, mendatangi Ancol. Tapi Anda sebelum lewat daripada pintu masuknya itu, Anda mau bilang apapun, Anda dinyatakan Anda belum masuk taman hiburan Ancol, gitu ya. Ya, kalau Anda mendatangi neraka masih di pinggir, Anda bisa dibilang belum masuk ke neraka. Itu bahasanya gitu, ya. Kira-kira Presiden Indonesia ke Amerika, kalau dia belum masuk ke Amerika, ya itu belum bisa dibilang dia datang ke Amerika. Gagal dia datang ke Amerika kalau dia masih di pinggir, ya. Selalu sudah membuat pernyataan, saya sudah ke Amerika, tapi nggak masuk ke Amerika, itu bisa dibilang gagal, ya. Dia berarti belum mendatangi Amerika itu. Nah, coba deh tanya sama para ahli bahasa, kira-kira gitu, ya. Namanya mendatangi berarti sudah datang, sudah masuk, ya. Kalau cuma di pinggir-pinggir itu bisa dinyatakan belum bisa datang di situ, ya. Kira-kira gitu. Nah, kamu di apalagi neraka, di pinggirnya aja kamu udah hangus, kira-kira gitu. Saudariku, ya. Tetap semangat, saudariku Rifa, ya. Tuhan memberkatimu. Sekali lagi saya sampaikan kepada guru saya nih, ya. Sebelum kita membahas, ya, atau mempakumati pemahaman atau doktrin di kepala kita sendiri tentang apa yang dituangkan dalam surah Maryam ayat 71 itu, maka kalau saya jadi Sensei, ya, saya akan berpikir gini. Umat Islam itu kok mau-maunya, ya, mereka mengimani sesuatu yang mana kelak mereka nantinya sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Kenapa ya Islam maunya beriman kepada hal yang seperti itu? Nah, permasalahannya harus dipecahin. Tidak hanya sebatas itu.
Jadi sensei harus tahu bahwa ternyata ayat itu bukan hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi juga ditujukan kepada seluruh umat manusia, kan gitu. Tahu dari mana? Nah, itulah manfaatnya kita belajar Quran. Di dalam surah Maryam ayat 66 ya. Ayat sebelum yang dikatakan dalam ayat 71 itu sangat jelas dikatakan wa yaqulunal insana ila akhir ayat dikatakan bahwa dan berkata manusia loh di sini, bukan Islam, bukan Kristen atau Hindu, tapi diterangkan maka berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali sebelumnya. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, demi Tuhanmu sesungguhnya akan kami bangkitkan semua manusia baik syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke seliling jahanam dengan berlutut. Ya, kami datangkan semua mereka di sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti kami tarik dari tiap-tiap golongan siapapun di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh telah mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian di ayat 71-nya dikatakan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang ditetapkan. Lalu di ayat 72-nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, sensei yang saya hormati, jika kita membaca konteks ayat ini, maka ada beberapa pembagian manusia yang mesti ditekankan di dalam ayat-ayat ini. Dalam kalimat dan tidak ada seorang pun daripadamu di ayat 71-nya itu kalau kita perhatikan, kata padamu yang dimaksud tersebut secara umum adalah manusia ciptaan Allah yang mempertanyakannya kehendak dan kuasa Allah. Itu yang ada di dalam ayat sebelumnya, itu ayat 6 dan ayat 67. Tetapi secara khusus, kata padamu yang dimaksud adalah manusia yang sangat durhaka kepada Allah. Itu tertera di dalam ayat 69. Dan manusia yang sudah seharusnya dimasukkan ke dalam neraka adalah sesuai apa yang diinginkan, yang diketahui oleh Allah. Itu di ayat 69. Nah, sekarang coba kita lihat, kita teliti, kita cermati ayat 71 yang merupakan sumber ketidakpahaman sensei dan orang-orang Kristen terhadap ayat ini. Dikatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kepastian yang sudah ditetapkan. Nah, dalam ayat ini Allah memakai kata wariduha yang berarti mendatanginya atau melewatinya. Ya, itu yang perlu sensei pahami. Allah tidak memakai kata khaliduha yang berarti memasukkannya atau memasukinya. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Yang dikatakan bahwa setiap orang kelak di akhirat akan meniti sirat atau jalan atau jembatan yang mana jembatan ini berada di atas neraka. Nah, yang selamat dan tidak akan jatuh ke dalam neraka hanyalah orang yang bertakwa,
Orang yang bertakwa akan diselamatkan dan tidak akan menyentuh api neraka. Jadi jelasnya adalah Allah memakai kata wariduha yang berarti mendatangi atau melewati untuk semua manusia termasuk sensei. Karena semua manusia akan mendatangi neraka dalam arti meniti jembatan atau sirat yang berada di atas neraka. Tapi bukan berarti semua manusia akan memasukinya atau berdiam diri dalam neraka tersebut. Ya, di ayat selanjutnya kan dikatakan, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi ini yang perlu dipahami. Kalau sekiranya sensei itu cerdas, maka tentu paham maksud daripada ayat itu diperuntukkan kepada seluruh manusia yang taat dan bertakwa kepada Allah akan terus berjalan menuju surga. Kemudian yang kufur, yang menyembah ciptaan Tuhan akan tergelincir masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Baik, para sahabat sekalian, karena undangan saya untuk berdiskusi kepada hampir semua pendeta yang ada di beberapa grup tidak ada yang menanggapin kaitannya dengan materi yang saya bahas tadi bersama dengan Aderion, yang mana materinya itu sangat sederhana. Apakah Yesus ketika dia menjadi guru kepada Bani Israel, ya, di mana dia dipanggil guru oleh ahli Torah, ahli kitab pada masa itu, apakah Yesus mengajarkan bahwa kelak di akhirat atau di hari penghakiman manusia akan diupah berdasarkan atas apa yang diperbuat ketika di muka bumi? Ya, mungkin materi ini agak berat, ya, agak berat kali untuk mereka pertanggungjawabkan, ya, karena memang konsep iman mereka seperti yang saya utarakan tadi di dalam Roma 6 ayat 23, bahwa menurut Paulus terhadap orang Kristen tidak ada keselamatan meskipun melakukan perbuatan sebaik apapun dan sempurna apapun. Ya, menjadi seorang Kristen yang baik seperti apapun, meskipun seperti malaikat baiknya, kalau tidak menuhankan Yesus percuma, tidak akan pernah selamat, kata dia. Begitu juga yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13, kemudian Galatia 1 ayat 5, Galatia 5 ayat 1. Semua penekanan pengajaran Nabi Paulus itu tidak ada yang bersentuhan dengan pengajaran Yesus. Nah, sementara menurut kesaksian daripada orang yang melakukan penyelidikan berdasarkan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kala itu, yaitu Lukas, ya, yang mana catatannya bukanlah firman Tuhan, tetapi sebuah karya tulis sejarah yang menceritakan tentang hal-hal yang terjadi antara Yesus dan murid-muridnya. Di dalam Lukas 6 ayat 37 sampai 38, di situ Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sangat jelas bahwa Yesus menekankan kepada pengajarannya bahwa kelak manusia itu akan diupah dengan sesuai dengan apa yang dilakukan ketika dia hidup di muka bumi. Matius pun menceritakan seperti itu. Orang juga yang konon lebih dekat hidupnya di masa Yesus. Meskipun Matius ini bukan Lewi, bukan Matius murid Yesus, tetapi paling tidak dia adalah orang yang gemar menulis. Nah, di dalam Matius 26 ayat 52, Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ini jelas ceritanya bahwa Yesus itu mengajarkan orang akan diupah sesuai dengan apa yang dilakukan ketika dia masih hidup. Nah, di dalam kitab Ayub 4 ayat 8 pun demikian. Dikatakan orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, maka kelak dia akan menuai apa yang dilakukannya itu. Di dalam Galatia 6
Ayat 7 pun dikatakan, karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya kelak. Jadi para sahabat sekalian, wajar ketika kemudian ditanyai teman-teman Kristen itu, apakah Yesus mengajarkan ketika dia hidup di muka bumi, mengajarkan bahwa manusia kelak di hari penghakiman akan dihakimi berdasarkan atas perbuatannya di atas bumi ini, maka mereka tidak akan pernah berani menjawab. Kenapa? Kalau dia mengatakan tidak, faktanya Yesus mengajarkan. Iya toh? Nah, kalau dia mengatakan iya, Yesus mengajarkan, maka percuma penebusan dosa yang ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Percuma. Jadi mundur salah, maju salah. Ya, yang benar adalah mereka kabur, menghindari materi ini. Jadi ini cukup sebagai pembelajaran bagi kita semua, para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Materi ini mungkin singkat, tetapi saya yakin kesimpulan dari pembahasannya kemudian adalah orang Kristen kudu wajib paham bahwa tidak ada dosa waris, tidak ada penebusan dosa di atas tiang salib. Yang ada adalah Yesus, yang adalah Nabi Isa, datang mengajarkan Bani Israel bahwa semua yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dihapuskan karena darah Yesus, tidak ada yang dihapuskan karena salib. Semua diupah berdasarkan apa yang dilakukan dan diperbuat oleh manusia itu sendiri. Wajar kemudian ketika Yesus di dalam Matius mengatakan, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak kekal, tidak lekang dimakan karat. Artinya apa? Ketika engkau hidup di muka bumi, perbanyaklah perbuatan baik, perbanyaklah amal baik. Demikian juga di dalam Matius 7, ya, Matius 5. Siapapun yang mengajarkan untuk menghilangkan hukum Torah meski setitik pun, maka dia akan menempati kerajaan Allah yang paling rendah alias neraka. Kalau menghilangkan, apalagi mengajarkan kepada orang lain, artinya tidak melakukan amal kebajikan. Nah, di ayat selanjutnya Yesus mengatakan, namun sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan, ya, barang siapa yang melakukan hukum-hukum Tuhan, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, maka kelak dia akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Itu diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 18, ayat 17 sampai ayat 19. Karena itulah para sahabat sekalian, mudah-mudahan materi ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ajaran Islam bukan nanti setelah Rasulullah Muhammad SAW itu datang, tetapi sejak dari Nabi Adam alaihissalam, ajaran Islam itu sudah diajarkan oleh Allah, namun sedikit demi sedikit disesuaikan dengan kemampuan umat manusia pada kala itu. Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun untuk saat sekarang kalian belum mampu untuk menanggungnya. Namun ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, yaitu bernama Ahmad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dosa akan dunia. Dan dia akan mengingatkan kepada kalian semua yang pernah aku ajarkan kepada kalian. Maka wajar kemudian ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Muslim. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kesalehannya dalam menghambakan diri kepada Allah, itu kemudian diajarkan oleh Muhammad SAW untuk mengingatkan Bani Israel bahwa ini loh yang diajarkan Musa kala itu, ini loh yang diajarkan oleh Yesus kala itu. Demikian dari saya para sahabat sekalian. Ya, akhir kalam, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.